puji Tuhan? Amin. Masih kuat berdiri? Amin. Haleluya, bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Setia pada perkara kecil, dia akan memberikan perkara-perkara yang besar untuk dipercayakan kepada kita. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita. Haleluya. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguruskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus. Mari jemaat Tuhan yang ada di bawah di lantai 1 juga kita pujikan dengan iman kita. Dialah Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita untuk masalah kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalah, untuk haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yesus ada domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Katakan Yesus, dia anak domba Allah. Haleluya. Oh, Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan. Amin. Amin. Dia membenarkan, dia raja segala raja. Dia Tuhan segalaku. Dia raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kalau saya bertanya, siapakah Tuhan kita? Sama-sama kita sebutkan Yesus Kristus Tuhan. Lalu saya tanya lagi, bagaimana dengan dia? Sama-sama kita katakan dahsyat men. Gitu ya, bisa ya? Oke. Siapakah Tuhan kita? Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana dengan dia? Dahsyat men. Sekali lagi, siapakah Tuhan kita? Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana dengan dia? Dahsyat men. Beri tepuk tangan. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Sungguh dia Allah yang luar biasa. Sungguh dia Allah penuh kasih. Dia tabib, dia Tuhan, dia raja, dia penyembuh, dia juru selamat. Apalagi dia sahabat, dia penolong, penyembuh. Oh, banyak ya. Tuhan Yesus itu komplit ya, all in one. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama memberikan korban persembahan. Yang terbaik bagi Tuhan kita mau berikan dengan tulus hati. Mari kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Bapa, saat ini Tuhan kami datang, kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah yang terbaik yang kami punya ini kami boleh berikan dengan tulus hati. Dan biar Engkau sendiri yang akan memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang memberikan dengan sukacita. Segalanya boleh kembali untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pujikan lagu ini.
bersama-sama bersama Yesus lakukan perkara besar. Haleluya. Jemaat-jemaat Tuhan semuanya, dan saat ini kita akan menyaksikan beberapa persembahan pujian ya dari setiap wadah di GPDI Permata Makota. Hari ini sama-sama kita bersyukur Tuhan sudah tolong 36 tahun. Betul Ibu Gembala? Puji Tuhan di dalam kepemimpinan Ibu Gembala kita ya, dan jemaat Tuhan yang ada sekarang juga di dalam pertolongan Tuhan. Sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu GPDI Permata Makota. Mari kita berikan tepuk tangan untuk menyambut adik-adik kita ya, yang sudah selalu semangat. Mereka inilah yang semangat setiap minggu datang beribadah kepada Tuhan. Ya, kapan hari itu ada yang lemah ya, sakit perut tetap datang loh Bapak Ibu ya. Ada yang memang lemah badannya tapi semangat gitu loh untuk sekolah minggu. Nah, sama-sama kita akan mendengarkan pujian satu lagu yang berjudul Ku Mau Bernyanyi. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Internally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku melari memujimu. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Internally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise internally. I lift my hands
praise you, for you are kind to me. And for your name, my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me. And to your name, my heart sings. For you are love, love, you're good to me. And you are love, 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 you're good to me. And you are wonderful eternally. And I will love, 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 as you love me. And I will sing your praise eternally. And I will love, 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 as you love me. And I will sing with love eternally. And I will love, 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 as you love me. And I will sing your praise eternally. And I will love, 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 and good to me. And you are wonderful eternally. And I will love, 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 as you love me. And I will sing your praise eternally. Dan selanjutnya kita sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari kaum muda remaja GBDI Permata Mahkota. Jadi pujian kami ini pujian yang familiar di TikTok ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kata-katanya kata-katanya diganti menyesuaikan dengan kehidupan anak muda, di mana kita sebagai anak muda nggak perlu khawatir karena Tuhan Yesus beserta dan Tuhan memegang masa depan kita. Jadi berarti gara-gara dia, Galatia ke Samaria. Hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai Yudea. Jangan takut karena Tuhan beserta. Betania, jalan ke Bethesda. Dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Walau ku orang berdosa, tak pernah sedikit pun dia tinggalkan. Walau ku sering gak setia, tapi kasih Tuhan abadi selamanya. Oh giranglah, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Filipi ke Galilea, ku jadi berarti gara-gara dia. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai Yudea, jangan takut karena Tuhan beserta. Betania, jalan ke Bethesda. Dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Walau ku orang berdosa, tak pernah sedikit pun dia tinggalkan. Walau ku sering gak setia, tapi kasih Tuhan abadi selamanya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah.
kasih. Puji Tuhan, bukan Cikini ke Gondang Dia ya, tapi dari Filipi ke Galilea ya. Dan sampai kemanapun Tuhan tempatkan kita untuk pergi, kita mau beritakan Injilnya. Karena kita yang lebih dahulu diselamatkan ya, amin. Biar ini juga jadi semangat anak-anak muda remaja, walaupun banyak kegiatan, kesibukan, tas sekolah, kuliah, bekerja. Dan juga kita semua tetap semangat, kabarkan Injil, amin. Sampai ujung bumi, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, Ebenezer, sampai
ya pujian dari ibu-ibu yang sebagian besar memang sudah lansia ya, sudah berusia 60 tahun ke atas. Jadi ketika bilang kalau ikut Tuhan itu selalu manis, biar pikul salib kelihatan sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Ada waktu-waktu susah, ada waktu-waktu sukacita, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan ya. Betul ibu-ibu? Pernah jatuh tapi tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan yang menopang. Makanya manis terus karena Tuhan membuat segala sesuatu itu menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama bersukacita. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan. Biarlah ini semua boleh layak dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa fokus, kita bisa bersungguh-sungguh, kita menghormati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup. Percayalah Bapak Ibu, apapun yang kita alami sekarang, firman Tuhan adalah jawaban yang sejati. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, amin Tuhan, namun Kau selalu peliharaku. haleluya. Kasih dan setia tak pernah layu di hidupku. Sama-sama nyanyikan semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu Kau pelihara kami Tuhan. Lebih dari burung-burung, lebih dari bunga-bunga. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Sungguh Kau baik di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas. Haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan beritakan firman Tuhan. Takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Sungguh tak terbatas kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semua adalah karena kebaikan-Mu, semua adalah karena pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Hanya kami bisa berserah penuh kepadamu Tuhan. Sebagai tanah liat kami mau berserah, kami mau pasrah kepadamu. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, bentuk kami penjunan yang agung melalui firman-Mu. Ini kami Bapa, bentuk kerjakan sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan ya. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita memperingati 36 tahun pelayanan Ibu Gembala. Ya. 36 tahun itu bukan waktu yang singkat. Itu sudah 3 dekade, ya. 36 tahun itu bukan waktu yang singkat karena apa? Karena ada beberapa di antara kita yang masih belum 36 tahun ya, bahkan 20 tahun pun belum. Jadi 36 tahun ini bukan masa yang singkat. Ada masa-masa penuh tantangan tentunya, masa-masa yang sulit, masa-masa penuh air mata, ya, masa-masa penuh tekanan. Tetapi di dalam 36 tahun ini saya yakin juga ada masa-masa penuh sukacita, masa-masa penuh damai sejahtera, masa-masa pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan Ibu Gembala. Bukan hanya dalam Ibu Gembala, dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita juga pasti merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan ya. Saya ingat saya beribadah di gereja ini kalau nggak salah tahun 2001 atau 2002 saya lupa. Waktu itu ketika itu Bapak Gembala barusan meninggal kalau nggak salah ya, 2001 ya. Kemudian saya menikah, 2003 saya kembali ke tempat ini, 2004 atau 2003 saya kembali ke tempat ini, sampai sekarang. Kurang lebih 20 tahun, di sini masih banyak yang lebih senior lagi daripada saya. Ya, Bapak Ibu pasti tahu bagaimana kehidupan Ibu Gembala pelayanan tempat ini, bagaimana cinta kasihnya kepada Tuhan. Ya, nah, nggak nyangka juga, kalau tante ditanyain pasti juga nggak nyangka bisa sampai 36 tahun, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Ya, menuju ke 37 tahun dan seterusnya. Nah, pagi hari ini ayat yang diambil temanya adalah tentang Ebenezer. Mari saya undang Bapak Ibu berdiri kembali, kita buka 1 Samuel 7 ayat 12. Kita baca bersama-sama 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Oke, kita baca bersama-sama, 2, 3. Ia menamainya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Samuel mengambil sebuah batu, mendirikannya di antara Mizpah dan Yesana. Ia menamai tempat itu Ebenezer, yang artinya kurang lebih sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, kita lihat bahwa bangsa Israel ditekan oleh bangsa Filistin. Bangsa Israel mulai meninggalkan Tuhan dengan menyembah berhala-berhala. Tapi 1 Samuel 7 ini dikatakan mereka mulai meninggalkan berhala, mereka kembali kepada Tuhan. Mereka berharap kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memulihkan bangsa Israel. Bukan hanya memulihkan kota-kota yang dikuasai oleh Filistin, kembali semua ke bangsa Israel. Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Apakah artinya cukup sampai di situ? Enggak, arti lainnya dikatakan sampai saat ini Tuhan sudah menolong kita. Sampai saat ini Tuhan menolong kita. Dalam perjalanan hidup kita, bukan hanya dalam perjalanan hidup pelayanan Ibu Gembala, bukan hanya dalam perjalanan gereja ini berdiri, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan
sudah menolong kita. Amin. Sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita. Bukan sampai di sini, itu terbatas sampai di situ. Bukan itu pengertiannya up to now, sampai sekarang. Kalau kita baca di terjemahan yang lain, up to now, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Apa artinya ayat ini bagi kita? Kita tidak ngomong tentang Israel dan pertobatannya. Apa artinya Ebenezer ini? Bukan saja dalam pelayanan Ibu Gembala, bukan saja dalam kehidupan kita sehari, tapi bagi kita semua apa sih artinya Ebenezer ini? Ya, jangan khawatir ya, karena 36 tahun berarti saya dikasih kesempatan 3 jam, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya ya. Jangan khawatir 3 jam 60 menit jadi 4 jam. Jangan khawatir. Yang pertama, apa arti Ebenezer ini dalam kehidupan kita? Ya. Yang pertama bahwa Ebenezer ini adalah sebagai pengingat, pengenang akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi pujian mengatakan semusim berlalu, Tuhan gak pernah telat menolong kita. Kasihnya gak pernah layu, segar terus setiap hari. Ya, selalu diperbarui setiap hari. Kalau kita ketika ingat Ebenezer, berarti bahwa kita harus ingat bahwa ada pertolongan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada ayat yang berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Artinya apa Bapak Ibu? Bukan hanya kita menghitung hari-hari, tapi kita juga menghitung pertolongan-pertolongan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, hingga kita bisa sampai saat ini. Semua adalah karena pertolongan demi pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kekayaan kita bisa hangus dalam sekejap. Hangus, terus kita mau lari ke siapa? Kekuatan kesehatan kita terbatas. Usia 50, usia seperti saya ini sudah, gejalanya sudah mulai banyak. Ya, penyakitnya. Ya, jangan khawatir, setiap saat, setiap orang pasti akan menikmati pada waktunya. Ya, coba kita hitung berapa banyak yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ebenezer sampai saat ini. Itu adalah karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau temanya tentang Ebenezer, itu adalah suatu pengingat kembali. Usia berapa kita sekarang? Ada yang sudah 70 di sini? Oh, ada 2, puji Tuhan. Ada 3, ada Tante Narmi, senior. Ya, iya, Mama Sugeng, luar biasa. Ya, 70 tahun lebih. Masih ingat enggak? Bisa ngitung enggak? Selama 70 tahun itu berkat Tuhan ada banyak atau sedikit? Banyak. Enggak terhitung katanya Om Niko. Kita yang masih usia 20, 18. Berapa Joshua? 17 tahun ya. Sweet 7 up. Sweet 17 gitu ya. Masih bisa ngitung pertolongan Tuhan. Masih bisa? Oh luar biasa. Dihitung, dicatat setiap hari. Ya, luar biasa. Ebenezer artinya kita harus mengingat, mengenang setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu mau menolong kita, tapi kadang-kadang jangan-jangan kita yang gak mau ditolong sama Tuhan. Ya, sekali lagi, Tuhan itu siap senantiasa menolong kita, tapi kadang-kadang atau jangan-jangan kita yang gak mau ditolong Tuhan. Kita berdoa, oh Tuhan tolong, saya serahkan, saya berserah, aku berserah. Begitu selesai doa, amin, masih tetap khawatir, masih tetap bingung, masih tetap takut. Terus gilirannya Tuhan masuk dalam kehidupan kita itu kapan? Ya, kapan? Ketika bangsa Israel berserah penuh kepada Tuhan, mereka meninggalkan berhala, mereka berteriak kepada Tuhan melalui Samuel. Tuhan bekerja. Selama ini yang menjadi batasan Tuhan menolong kita, mungkin berhala-berhala dalam kehidupan kita. Mungkin yang sesuatu yang kita andalkan, yang kita pegang dalam kehidupan kita. Coba itu dilepas, berserah penuh pada Tuhan. Lihat dan rasakan Ebenezer itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, itu yang pertama.
Ebenezer itu sebagai pengenang, pengingat kita akan pertolongan Tuhan. Yang kedua, Ebenezer ketika Samuel meletakkan batu ini, orang-orang zaman perjanjian lama itu senang sekali membuat monumen. Ya, dari batu-batu ketika bangsa Israel menyeberang ke sungai Yordan, didirikan 12 batu. Ya, ketika saudara-saudaranya balik lagi seberang sungai Yordan, mereka yang di seberang sungai Yordan ini mendirikan lagi. Banyak monumen-monumen yang didirikan ketika zaman perjanjian lama. Samuel pun demikian, dia mendirikan batu yang dia sebut Ebenezer. Ketika dia mendirikan batu, Samuel juga merasakan penjajahan Filistin. Jadi dia merasakan bagaimana Filistin kejam. Ketika dia mendirikan itu, dia mendirikan dengan sukacita. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Sampai sekarang Tuhan sudah menolong. Ebenezer mengingatkan kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Sudah bersyukur hari ini? Haleluya. Ya, saya sering sharing tentang bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Pernah bersyukur waktu badan kita ini capek? Pernah? Ngomel paling, ayo. Kenapa kita bersyukur pas badan kita capek? Karena itu alarm bagi tubuh kita ini sudah capek, sudah lelah, butuh istirahat. Pernah bersyukur untuk itu? Aduh kok kesel kabeh Tuhan, capek Tuhan. Itu alarm kita butuh istirahat. Kita harus bersyukur, kita dikasih alarm. Ya, pernah bersyukur kita bisa mencium bau busuk? Pernah? Oh, saya punya cerita, saudara. Ya, ketika saya ibadah mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu, kalau nggak salah. Waktu itu masih cuma ada beberapa orang di Bukit Palma, Pak Medi, Bu Joyce, satu orang koko-koko bertato, penuh tato gitu. Saya sama istri saya. Kami duduk di belakangnya koko-koko yang bertato itu. Yang orang ini jarang sekali ke gereja, nggak pernah kita lihat orang ini bergereja ya. Nah, tengah-tengah pujian, tiba-tiba sereng, bau busuk, saudara-saudara ya. Bau busuk, bau telur busuk. Saya cuma lihat istri saya cuma ketawa senyum ya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita memuji Tuhan kembali ya. Pas firman Tuhan, bau busuk kedua menyerang. Ya karena enggak tahan ya kita pindah Bapak Ibu ya. Kita pindah, cuma kan sungkan ya. Kita serangan pertama kita sungkan sama orang di depan ini ya kan. Dia sudah mengeluarkan bau busuk karena bunyi Bapak Ibu. Oh haleluya ya, puji Tuhan. Tapi bersyukur bisa bau. Coba Bapak Ibu ketika zaman COVID ya. Saya bersyukur loh ya. Saya bersyukur banget. Waktu zaman COVID saya enggak bisa bau, itu juga saya bersyukur. Kenapa? Waktu itu saya tiba giliran untuk pelayanan firman Tuhan. Ya, pagi itu sudah saya siap, tapi malamnya saya sudah ngomong, coba siap juga ya, karena badan saya enggak enak. Tapi saya sudah siap, saya semandi. Saya makan mie Bapak Ibu waktu itu. Makan mie saya cium. Ini mie instan itu ya, yang baunya pasti enak. Saya cium enggak bau sama sekali Bapak Ibu. Enggak bau sama sekali. Saya putuskan saya enggak ke gereja. Ya, pernah bersyukur atas penciuman ini? Pernah bersyukur atas rambut ini? Rambutmu dihitung satu persatu katanya. Kalau terjemahan yang lain atau pengertian yang lain, rambut kita ini, setiap rambut kita ini punya nomor. Nomor 1 sampai sekian puluh ribu. Jadi kalau yang rontok, ada yang rontok ya. Ada yang rontok, oh itu rambut nomor 51. Itu rambut nomor 10.000 sekian. Itu rambut nomor 71.255. Itu yang dimaksud rambutmu di kepalamu dihitung satu-satu. Pernah bersyukur atas rambut yang kita punya? Pernah bersyukur kita bisa ibadah pagi hari ini? Ya, pernah bersyukur sudah 40-an nih. Sudah 30-an, sudah 20-an, bersyukur sebentar lagi mau menikah, yang bagi mau menikah. Bersyukur sudah 50 tahun. Pernah bersyukur
tentang hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Bersyukur kadang customer itu masih marah-marah, atasan masih marah-marah. Kenapa? Berarti kita masih punya pekerjaan. Diomeli teman kerja, berarti kita masih punya teman. Pernah bersyukur tentang itu? Ebenezer adalah suatu bukti tindakan ucapan syukur Samuel. Ebenezer juga harus terjadi dalam kehidupan kita. Bersyukur dalam segala perkara. Mau mengucap syukur Bapak Ibu? Mau mengucap syukur Bapak Ibu? Haleluya. Dalam suka duka, ku kan tetap. Amin. Haleluya. Diolok, dihina, ku kan tetap. Haleluya. Mau tetap tersenyum? Meskipun sakit di sini, sakitnya tuh di sini. Mau tetap tersenyum? Ya. Haleluya. Karena Ebenezer, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Nah, itu yang kedua. Ebenezer adalah suatu tindakan mengucap syukur. Yang pertama tadi adalah pengingat pertolongan Tuhan. Yang ketiga, Ebenezer adalah penegasan tentang janji Tuhan. Ebenezer berarti sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer kalau kita lihat di situ terdiri dari dua suku kata, artinya batu penolong. Batu penolong. Ya, Ebenezer kita mungkin terjadi seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Pertolongan Tuhan itu kita rasakan seminggu yang lalu. Kita rasakan. Ya, kita rasakan. Bukan yang kita alami. Yang kita alami itu pasti pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Tapi yang kita rasakan kadang pertolongan Tuhan itu seminggu yang lalu. Setahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Tapi Ebenezer ini mengingatkan bahwa Tuhan adalah batu penolong dalam kehidupan kita. Dia adalah batu penjuru, batu karang yang teguh. Ya, kita boleh mengenang apa yang terjadi setahun yang lalu, Ebenezer yang luar biasa mungkin yang Bapak Ibu rasakan. Kita boleh mengingat masa-masa lalu, tapi kita jangan terlena karena kita tidak hidup di masa lalu. Kita hidup di masa kini dan masa yang akan datang, menyongsong masa yang akan datang. Artinya apa? Kita pegang Ebenezer ini bukannya sebagai pengenang, sebagai pengingat pertolongan Tuhan, tapi kita memegang Ebenezer ini artinya sebagai Tuhan adalah penolong kita setiap saat. Kalau dulu Tuhan tolong saya, 10 tahun yang lalu Tuhan tolong saya, 15 tahun yang lalu Tuhan tolong saya, sekarang pun Tuhan pasti menolong saya, amin. Besok minggu depan Tuhan pun pasti menolong kita, amin. Jadi Ebenezer artinya batu penolong. Artinya ketika kita mengingat kembali Ebenezer, apa yang sudah kita dirikan ucapan syukur itu kepada Tuhan. Kita pasti tahu, kita pasti ingat bahwa Tuhan ada, Tuhan beserta dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan takut, jangan bimbang. Ya. Baru-baru ini saya ketemu dengan agent-agent ya, beberapa agent yang dari Eropa, yang dari Amerika, dari Asia. Mereka berkata rata-rata, ekonomi sekarang susah. Yang diomongkan di berita itu enggak benar. Mereka hanya menutup-nutupi. Inflasi memang terjadi. Ya, inflasi memang terjadi. Mereka yang bilang ya, mereka sendiri yang bilang. Jadi pembeli-pembeli ini stop untuk membeli. Dulu zaman pandemi mereka beli. Karena apa? Mau nyetok sebanyak-banyaknya. Gak tahu kapan pandemi berakhir. Tapi sekarang sudah mulai stop. Berkurang. Ya. Jadi memang terjadi penurunan. Kapan percepatan, kapan akan naik lagi? Gak tahu kapan. Mereka sendiri gak tahu kapan. Itu orang-orang forwarding, orang-orang yang di ekspedisi mereka bilang seperti itu. Tapi kita, orang-orang Kristen, kita pasti bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Dunia boleh melambat ekonomi,
Tapi bersama Tuhan ada percepatan-percepatan yang luar biasa. Bersama Tuhan ada terobosan-terobosan baru dalam kehidupan kita. Coba tanya sama Ibu Gembala, berapa sering menangis, berapa sering berduka, kehilangan domba-dombanya. Ya, tapi Tuhan gantikan dengan yang baru. Tuhan berikan terobosan-terobosan yang luar biasa. Ya, yang bahkan secara manusia itu tidak masuk di akal. Tapi Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu setiap kita pasti juga pernah mengalami apa yang tak pernah kita pikirkan. Tidak pernah timbul dari hati kita. Itu yang Tuhan berikan. Karena apa? Karena Tuhan penolong. Karena apa? Karena Ebenezer. Tuhan penolong. Dia adalah batu penolong kita. Dia adalah batu penjuru, batu karang kita yang teguh. Ya, itu yang ketiga. Yang terakhir, senang ya. Yang terakhir. Kalau kita ingin Ebenezer itu, pertolongan Tuhan itu terjadi setiap saat dalam hidup kita. Syarat dan ketentuan cuma satu. Tetaplah setia melayani Raja di atas segala raja. Kalau ingin Ebenezer itu terjadi setiap hari dalam kehidupan kita, tetaplah setia melayani Tuhan dengan cara apa? Hidup tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Hanya itu, tidak ada cara lain supaya terjadi Ebenezer setiap saat dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mau diberkati tapi kita cuma mau berkatnya tapi kita tidak mau mengiring Tuhan. Banyak Bapak Ibu. Ya, saya pernah berkata tempat ini. Oh, orang-orang dunia loh, kan? Ya, Stephen nggak tahu orang-orang di sana itu nggak pernah ke gereja tapi uangnya triliunan. Oh, banyak. Jangan salah, banyak, miliaran, banyak. Saya diceritain sama istri saya. Nasabahnya ini uangnya ratusan miliar. Ya, saking bingungnya, dia itu pinjam safe deposit box. Tahu ya, tempat penyimpanan di bank itu ya, kalau kita lihat di film-film itu ada tempat penyimpanan itu. Itu diisi uang cash Bapak Ibu. Karena apa? Dia nggak kepingin saldonya itu kelihatan orang pajak. Dia beli ruko, dia beli tanah, dia beli aset atas nama karyawan-karyawannya. Punya uang banyak ratusan miliar tapi tidak bisa menikmati. Ya. Tapi bersama Tuhan kita bisa menikmati. Berkat Tuhan saja yang menjadikan kita kaya. Ya. Dan kita bisa menikmati karena apa? Susah payah tidak menambahinya. Bukan susah payah untuk bekerja, untuk itu, tapi susah payah untuk menikmati berkat itu tidak ada. Kalau itu berkat dari Tuhan. Kayaknya saya pernah membahas itu ya. Nah, kalau kita ingin terjadi Ebenezer, tetap layani Tuhan. Enggak hanya di mimbar, enggak. Pelayanan itu tidak hanya di mimbar. Pelayanan itu ada di dalam kamar-kamar tidur kita yang tertutup ketika kita berdoa. Kita mengajukan doa syafaat di hadapan Tuhan. Berdoa bagi pelayan-pelayan yang ada. Berdoa bagi pelayanan-pelayanan yang ada di seluruh dunia. Yang ada di Indonesia. Itu salah satu bentuk pelayanan yang Tuhan perhitungkan. Bentuk pelayanan yang lain adalah hidup kita ini. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, mencerminkan Yesus dalam kehidupan kita. Itu juga disebut pelayanan. Kalau kita mencerminkan hidup Yesus dalam kehidupan kita, Ebenezer itu pasti terjadi dengan cara-cara yang luar biasa. Dengan cara-cara yang indah. Ya. Jadi kalau saat ini mungkin kita belum mengalami Ebenezer kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel lakukan. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka berserah kepada Tuhan. Kalau Ibu Gembala berkata, Ebenezer, 36 tahun pelayanan. Berarti itu suatu pencapaian yang luar biasa. Tapi saya yakin dalam hati Ibu Gembala masih ada ingin pencapaian yang lebih lagi.
Dan saya yakin bukan hanya pada 36 tahun pelayanan ini, tapi hari-hari ke depan Ebenezer demi Ebenezer pasti terjadi dalam kehidupan pelayanan Ibu Gembala. Amin. Pasti terjadi juga dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita mau ingat kembali Ebenezer. Sampai di sini, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Kita ingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Dan kita ingat batu penolong itu adalah Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini haleluya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita mau nyanyikan pujian ini. Haleluya, kita ungkapkan kerinduan hati kita kepada Tuhan, biar Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika kita berdoa nanti, saya mohon dengan hormat Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sisihkan waktu beberapa menit, kita berdoa khusus untuk Ibu Gembala. Kita berdoa khusus untuk pelayanan Ibu Gembala. Visi misi yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan Ibu Gembala, kesehatannya, kebutuhannya, kita mau khususkan doa kita pada siang hari ini, khusus untuk Ibu Gembala. Haleluya, haleluya, kita mau nyanyikan pujian ini dan kita akan berdoa untuk Ibu Gembala. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bisa. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat
good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku melari memujimu. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and for your name my heart sings. For you I love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you I love, love, you're good to me. And you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing my love. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally and I will love, love, love. And good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you I love, love, love. You're good to